it's softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, cause my love deserves to be free. Nama saya Rima Ariandani, besar dan lahir di Jakarta. Pendidikan dulu S1-nya sarjana ekonomi dari UI tahun 2003 sampai tahun 2007. Terus sempat kerja di lembaga penelitian kampus ekonomi juga. Tahun 2007 sampai akhirnya tahun 2010 dapat beasiswa dari Swiss Government Scholarship di Università della Svizzera Italiana, USI, atau gampangnya disebut University of Lugano. Di situ ngambil master International Tourism 2 tahun, selesai tahun 2012. Tahun 2012 sempat pindah ke Bali, ke Jakarta dulu, terus habis itu pindah ke Bali, kebetulan kerja sama Swiss Government juga, NGO dari Swiss Government namanya Swiss Contact. Nah di sana kebetulan pas apa yang diajar di kampus, terus sama pas ngambil master sama kerjaan waktu itu, karena waktu itu jadi project officer untuk business development pariwisata di Flores, Nusa Tenggara Timur. Jadi waktu kerjanya di Bali, tapi sering bolak-balik NTT. Nah, tapi tahun 2013 nikah sama bukan high school sweetheart sih, tapi kayak master degree sweetheart ya. University sweetheart ketemu di Lugano. Kebetulan orang Itali. Terus nikah, akhirnya pindah ke Kuala Lumpur. Nah, di Kuala Lumpur kerja di sana, kebetulan cari kerjaan agak-agak sulit ya, karena orang Indo, terus di pariwisata juga nggak terlalu kenal orang-orangnya, jadi akhirnya nyangkut di perusahaan namanya WealthX, due diligence company untuk orang-orang wealthy. Kerja dari tahun 2014 atau 2013 ya, gagal lupa, 2014 sampai akhirnya tahun 2017 pindah ke London, karena emang kebetulan ada WealthX itu punya cabang di London. Jadi waktu itu apply dan kebetulan terima. Sekarang kerja di divisinya WealthX di London, market research kebetulan. Jadi market research untuk luxury goods. Setahun lalu deh kalau nggak salah, WealthX ini diakuisisi sama company namanya Savanta. Jadi sekarang kerja tetap di divisi market research, tapi nama company-nya sekarang Savanta. Jadi sekarang saya ini posisinya sebagai konsultan di market research company di London. Jadi kerjaan ini kan karena memang aku kerja di WealthX, mereka ada pembukaan sendiri. Kadang-kadang mereka ada internal kan, internal opening. Jadi mereka kasih dulu ke orang-orang internal untuk cek apakah ada yang cocok atau enggak. Mereka baru buka ke eksternal. Nah kebetulan waktu itu di internal ada lowongan untuk pindah ke London. Jadi ada opportunity lah, bilangnya seperti itu. Jadi pas ada opportunity itu lihat profilnya, terus kebetulan cocok, job desk-nya cocok. Ya udah akhirnya apply, tes segala macam, dari interview semua. Jadi walaupun kita internal, prosesnya tetap sama gitu loh. Jadi bukan kayak internal terus langsung tinggal transfer aja, nggak bisa gitu, karena kebetulan kan juga Kuala Lumpur ke London itu kita bisa bukan bilang levelnya beda ya, tapi mereka juga kan pengen tahu juga orang dari Kuala Lumpur tuh apa berbeda atau enggak dengan orang lokal. Jadi memang semuanya tuh harus tesnya sama. Jadi dari interview, tes, proses seleksi semuanya diikutin. Jadi itu kalau nggak salah sekitar 3-4 bulan untuk proses itu aja.
baru kebetulan visa. Nah, masalah visa nih satu lagi. Jadi di UK ini kebetulan kan karena aku spouse dari EU citizen ya. Jadi bisa dapat yang namanya hak untuk bekerja di Eropa, EU lah, atau EEA, Masyarakat Ekonomi Eropa kalau kita bilangnya di Indonesia. Nah, karena bisa ada itu, kebetulan juga dipermudah karena visa itu agak sulit di UK ini. Jadi mereka bisa kita bilang antara reluctant dan enggak, karena emang perusahaan itu kan harus bayar visa ya. Jadi kalau misalnya emang kalau kayak kasusnya seperti saya ini, kasusnya kan spouse visa, which is free. Nah itu probabilitasnya lebih tinggi lagi daripada kalau misalnya memang harus membayar visa untuk orang itu datang ke UK. Prosesnya itu dari 2017 kalau nggak salah Maret, itu mulai tesnya untuk posisi di London ini, terus baru beneran pindah itu Desember. Jadi walaupun sendiri ini kita nih saya nih istri dari orang EU, itu aja tuh susah, masih visanya masih panjang dan lama. Jadi emang sabar itu adalah proses utama deh kalau untuk menurut saya dan lihat dari kondisi dari teman-teman saya juga yang di sini tinggal dan bekerja di London sama orang Indo, kita tuh udah tereksposur ke dunia internasional, kerjaan internasional gitu. Jadi kayak kebetulan kan saya sempat kerja di Malaysia, berarti kan itu udah walaupun masih Southeast Asia, tapi kan udah kayak kita bisa bilang bantu loncatan bahwa kita tuh bekerja di environment yang internasional. Jadi itu salah satu mungkin yang mereka lihat juga, karena kan mereka juga takut ya kalau misalnya mungkin orang ini nggak punya pengalaman kerja bersama dengan orang-orang asing atau bagaimana, mungkin takut apakah bisa adaptasi seperti itu. Terus yang kedua juga mungkin pengalaman kerja di bidang yang sama atau setidaknya bisa berhubungan dengan bidang tersebut gitu. Itu juga salah satu mungkin di mana mereka kasih perhatian lebih. Terus bahasa. Jadi kalau misalnya kayak kita di Kuala Lumpur, kebetulan apa bahasa yang digunakan sehari-hari Inggris. Apalagi kalau kayak di London ini kan Inggris ya mother tongue-nya mereka. Jadi itu mungkin salah satu juga kurasa jadi apalagi kalau kayak saya ini kan kuliahnya dulu bukan di UK. Jadi kuliahnya di Swiss waktu master, walaupun pakai bahasa Inggris tapi tetap beda lah. Jadi kalau bekerja dengan bahasa Inggris sebagai bahasa sehari-hari juga kayaknya juga jadi salah satu pertimbangan kalau mereka mau mengambil orang atau enggak untuk bekerja di perusahaan. Gitu. Beberapa perusahaan mungkin meminta, tapi kalau sudah punya kayak pengalaman kerja atau pernah bersekolah di luar negeri dan menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utama, mereka biasanya akan di-fight itu sih. Jadi emang tergantung. Jadi emang ijazah perlu, karena kan mereka butuh minimum, saya rasa kalau kayak di pekerjaan saya sebagai market research itu minimum bachelor's degree. Nah itu penting. Jadi selain itu bahasa, karena sehari-hari kita menggunakan bahasa Inggris, kadang-kadang kita harus menulis report, kadang-kadang kita harus komunikasi dengan klien, tentunya bahasa Inggris itu jadi bahasa utama, dan salah satu syaratnya ya either bisa memberikan bukti dalam bentuk IELTS score atau memang pernah sekolah atau bekerja di luar negeri dengan menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utama. Jadi kebetulan kan kalau di Indo ya, ini pengalaman saya, angkatan tahun anak lahir tahun 86-an. Itu biasanya kan kita exposure-nya itu American English. Jadi kayak kita nonton film-film itu
berbahasanya tuh American bukan British English gitu. Dan telinga dan juga mulut, writing, semua style itu kebetulan kan American English kebanyakan ya kalau dari generasi saya sih, dan kebetulan teman-teman saya juga. Nah, pas pindah ke sini, British English itu di London Queen English lah kita bilangnya, itu cuma beberapa orang-orang yang high class yang menggunakan Queen's English. Jadi kalau kayak misalnya kalian lihat nonton Prime Minister Boris Johnson ngomong di televisi, itu bahasa Inggrisnya yang beneran Queen English, yang benar-benar British, yang bagus, yang aksennya wow banget. Atau kalian nonton film-film yang di kolosal seperti kayak Downton Abbey atau apa, itu semuanya British English-nya Queen's English, itu bagus banget. Tapi rata-rata karena London ini mix dari beberapa dari semua orang dari seantero UK, jadi ada beberapa yang emang aksennya tuh bukan like pure English atau pure Queen's English gitu. Jadi kayak yang beneran most of them itu kebanyakan dari mereka tuh kayak mumbling. Jadi kayak apa ya? Mereka nelen kata-katanya sendiri. Itu menurut saya, sampai sekarang aja masih sangat sulit untuk kayak listening, nangkep artinya itu masih susah. Kadang-kadang harus tanya lagi, sorry, kenapa, why, can you repeat? Is very awal-awal agak-agak embarrassing karena waktu kayak meeting pertama, kebetulan managing director saya, dia itu benar-benar mumbling, jadi kayak semua kata ditelan sama dia. Jadi kalau kayak meeting gitu, walaupun nggak ngerti, jadi kayak pura-pura ngerti aja. Ya, at least yes, no, nangkep dikit, apa yang disebut, apa yang nggak disebut, dicerna dikit, ditangkap, dicoba dicerna sendiri, ya gitu deh. Jadi emang awal-awal tuh agak-agak lucu. Sekarang sih udah agak mendingan, udah terbiasa dengan dengar aksen orang yang nelen. Terus kayak, apalagi kalau dari Scotland atau dari North, nah itu juga kalau kalian nonton Game of Thrones, itu sama persis sama kayak Jon Snow. Jadi kayak tuh aksen udah aneh lagi. Kadang-kadang mereka menggunakan kata-kata yang di-cut. Nah itu juga ya strugglingnya itu. Terus yang kedua ya, gimana juga Inggris itu bukan first language, jadi kayak second language buat saya ya. Jadi kayak kadang-kadang grammar mistakes, writing mistakes, terus kayak membuat sentence itu pasti berbeda dengan orang yang berpendidikan langsung dari kecil sampai besar di London. Jadi kayak kadang-kadang waktu awal-awal gitu suka pas awal nulis nulis email buat klien, pasti itu disortir dulu sama bos, sama manajer, dicek dulu, terus dilihat apa kata-kata yang salah atau sentence yang salah. Karena ya emang ya itu sih, karena mereka, walaupun mereka kalau kita tanya gramatikal, mereka nggak begitu ngerti karena mereka emang nggak belajar gramatikal, tapi karena itu udah natural ya, jadi itu kayak kan mother tongue mereka. Jadi kalau kita juga kalau ditanya pakai bahasa Indonesia, kenapa pakai ini, kadang-kadang itu cuma natural aja, karena emang enaknya begini gitu. Jadi emang ya kadang-kadang ya itu sih yang menurutku suka dukanya untuk pakai bahasa Inggris di negara yang emang menggunakan Inggris sebagai mother tongue. Non-native speaker ya pastilah di second language, English as second language itu ya kita pasti ada salah lah. Walaupun beberapa kasus kayak temen bilang kadang-kadang mereka juga grammarnya belum tentu benar, tapi itu feeling beda lah, karena itu mother tongue mereka. Jadi mereka merasa itu benar, walaupun apa yang kita mungkin pelajari baik di IELTS atau di apa kayaknya nggak gini deh, tapi somehow beberapa dari mereka karena emang itu sudah sehari-hari kan, kayak kita aja bahasa Indonesia, kita sehari-hari mungkin ada orang yang beneran belajar grammar to the point bahasa Indonesia, kadang-kadang kita merasa itu janggal gitu. Jadi kayak
ya menurutku sih ya itulah suka dukanya kalau beneran emang tantangannya bekerja di negara yang beneran mother tongue English as a mother tongue. Di London ya, kalau dalam hal, jadi aku bisa bilang, aku bagi 3 hal ya. Kalau pekerjaan, pertama, London itu di UK ya, London itself, kalau aku bilang, mereka tuh sangat menghargai waktu. Jadi, kamu tuh bekerja pukul 9, selesai pukul 6. Misalnya seperti itu. Mereka menghargai Sabtu Minggu, overtime segala macam, mereka menghargai itu satu. Jadi itu satu sukanya kerja di London. Kedua, multikultural. Multikulturalnya itu kalau aku bilang mungkin di tempat kerja nggak terlalu, banyak kan masih British. Tapi kalau kita keluar dari lingkungan kerja, misalnya ke market atau ke daerah-daerah tertentu, itu banyak banget orang-orang dari negara mana aja. Misalnya mungkin kita naik tube aja nih, naik kita sebutnya tube ya di sini, subway, metro atau train itu semuanya kita sebut tube. Nah kalau kita naik tube itu kayak kita dengar ada kali 5 atau 6 bahasa yang berbeda. Jadi entah China, entah Korean, dari Asia sendiri, terus kadang-kadang kita dengar Prancis, Itali, Spanish, itu udah pasti 5 besar bahasa yang kita dengar di tube sehari-hari. Jadi kayak begitu masuk tube itu suasananya udah berbeda. Jadi kayak ini kita bukan di UK gitu loh. Itu kedua. Terus kayak karena multikultural juga kita bisa nemuin berbagai macam restoran, makanan-makanan yang agak eksotik. Kayak misalnya pengen nyobain masakan dari Jamaika, Nigeria, yang kayak nggak pikiran gitu loh, Nepal, kalau India atau segala macam kan masih banyak ya di Indo. Tapi kayak misalnya Ghana, pokoknya dari Afrika, itu Maroko, Arab pun ada kayak dari Irak, Syria, itu beda-beda, Lebanon, Asia aja kayak masakan Myanmar. Nah yang kayak gitu-gitu tuh menarik sih, kita di sini pasti bisa ketemu. Terus kayak mau belajar bahasa, mau tukar bahasa, atau mau cari-cari informasi tentang negara-negara lain, itu kayak di Google aja. Kalau misalnya emang mau meet and greet atau apa, itu masih bisa ketemu. Jadi emang di sini melting pot banget sih London, karena ya itu karena itu London, jadi orang tertarik untuk datang, either untuk kerja, untuk study, atau untuk tourism aja, jalan-jalan. Terus kalau untuk orang komunitas Indonya di sini juga lumayan besar. Jadi kayak dari student sendiri banyak, karena banyak kan universitas yang bagus ya di UK. Mostly kalau di London juga banyak beberapa university yang bagus. Terus luar dikit London kayak ada Oxford, Cambridge, itu cuma 2 jam, 1 jam setengah kereta. Jadi kayak banyak banget kalau weekend pada ke London atau ke KBRI. Terus ada acara di KBRI juga banyak student Indonesia, terus banyak juga ibu-ibu Dharma Wanita, terus banyak juga yang kerja di sini juga. Jadi komunitas Indonesia di sini lumayan besar. Terus kayak nggak sebesar mungkin komunitas Thailand atau Filipina atau Malaysia, karena Malaysia tentunya paling besar di sini karena jajahan langsung dari Inggris kan. Tapi ya kalau untuk soal makanan, ibu-ibu Indonesia itu banyak banget yang jualan. Jadi kita bisa kalau kangen-kangen makan mie ayam, kangen-kangen makan bubur ayam, ada aja yang jual. Jadi ya itu sih enaknya mungkin tinggal di London, compare dulu sempat tinggal di Swiss, apalagi kayak kota kecil di Lugano yang kalau mau cari masakan Asia tuh susah banget. Jadi ya gitulah suka dukanya tinggal di London. Oh ya, kalau tinggal, satu hal yang tadi kan udah disebut sukanya ya di London, nah sekarang dukanya nih tinggal di London. Nah, di London itu kebetulan, kalau bukan kebetulan sih, kalau baca-baca juga, kalau kalian Google gitu, kalau Kang Iwa Google tuh salah satu kota termahal di dunia.
Jadi itu termasuk salah satunya adalah untuk rumah. Jadi kebetulan aku sekarang saya tinggal di flat itu one bedroom, jadi satu kamar. Jadi itu kebetulan kan karena suami, jadi kita berdua kerja, jadi kita bisa afford lah ya punya one bedroom gitu lah, istilahnya private room semua, satu rumah buat kita berdua. Tapi rata-rata ya kalau misalnya emang kayak kita kerja sendiri, single, pasti harus share room, nggak bedroom sih, tapi paling nggak share rumah, share kamar mandi gitu. Kayak beberapa kasus teman di sini juga. Dan harga biaya apartemen tuh mahal banget. Jadi kalau compare tuh gaji mungkin sekitar 40% itu kemakan untuk biaya apartemen. Jadi kayak biaya apartemen, listrik, terus ditambah dengan transportasi, kalau kayak kita naik tube itu mahal banget. Jadi kayak mungkin itu udah memakan sekitar 50% dari total gaji gitu. Jadi 50%-nya lagi itu diatur-atur sendiri deh, pinter-pinter, karena ya asal jangan makan di luar. Kalau makan di luar bolehlah sekali-sekali, apa di restoran itu juga mahal, karena di sini semua yang berhubungan dengan servis itu mahal. Tapi kalau kalian masak di rumah atau ya masak sendiri, paling nggak bawa bekal sendiri, sandwich ke kantor gitu, itu ya hasil kalau untuk biaya hidup yang untuk makan sehari-harian itu masih oke. Tapi yang paling mahal itu ya paling 50% jatuhnya itu ke transportasi sama akomodasi dari gaji. Yang terlihat kalau untuk Brexit itu kebanyakan dari warga-warga EU sendiri. Jadi kayak dari negara Eropa daratannya sendiri. Jadi itu yang paling terkena dampak besar. Yang saya lihat ya. Terus yang kedua itu karena yang kedua itu juga masalah untuk trade. Jadi kayak makanan-makanan dari EU sendiri atau produk-produk dari EU, nah itu semua itu udah terlihat agak-agak, saya nggak bilang berkurang ya, tapi kayak udah terlihat ada reluctant berubah gitu loh. Jadi kayak itu yang terlihat. Tapi kalau saya lihat untuk beberapa kasus untuk beberapa kasus Brexit ini sebenarnya mungkin opportunity ya untuk orang-orang di luar EU malah. Jadi kayak mungkin kita orang Indo, kalau saya sih kebetulan karena saya spouse EU, jadi agak-agak khawatir gitu, karena Brexit itu lebih mempengaruhi, saya lihat ya di sini lebih mempengaruhi orang EU daripada non EU gitu. Dalam artian orang EU itu, karena di sini kan orang EU itu dianggap mendapatkan banyak sekali fasilitas gitu, dan mereka lebih diutamakan dibanding negara-negara lain. Tapi setelah EU ini, setelah Inggris keluar setelah Brexit dan akhir tahun ini mungkin mereka keluar, EU itu udah nggak ada privilege lagi. Jadi akan sama aja dengan orang Indonesia, sama aja dengan orang China, sama aja dengan orang Korea. Jadi kalau kita cari pekerjaan ya sebagai orang Indo, kalau misalnya dari Indonesia atau student yang mau cari kerja di London, yang mereka utamakan kan pertama orang British itu sendiri, lalu yang kedua adalah warga negara EU, terus yang ketiga adalah orang-orang yang sudah mempunyai PR. Jadi karena EU ini udah nggak ada, otomatis kan jadi yang kompetisi kita berkurang sebagai orang Indonesia atau sebagai orang non EU gitu. Jadi kompetisi kita hanya orang British itu sendiri, lalu orang yang mempunyai PR, lalu kita dan orang-orang EU yang lainnya. Jadi mungkin kalau dilihat dari dua sisi ya, saya sebagai orang Indonesia dan saya sebagai istri dari seorang EU agak-agak setengah-setengah, karena kalau saya lihat dari Indonesia, saya pikir mungkin ini kesempatan malah bagi orang-orang Indonesia yang apalagi student yang memang ingin bekerja di London setelah Brexit. Tapi kalau untuk EU sendiri, kita sebenarnya punya banyak privilege di sini sebagai warga negara dan juga spouse dari orang EU, karena mau bagaimanapun juga
kita lebih diutamakan daripada yang lain. Tapi karena ada ini, kita agak khawatir. Tapi kebetulan beberapa bulan yang lalu memang pemerintah Inggris sudah memberikan seperti registrasi gitu. Jadi bagi semua orang EU yang pernah bekerja di London dan membayar pajak di UK, bekerja di UK, bukan cuma London, dan pernah membayar pajak di UK dan sekarang masih bekerja, mereka bisa beregistrasi untuk tinggal di London untuk selama waktu. Jadi ada dua status. Yang satu adalah pre-settled status sama settled status. Jadi pre-settled status itu kalau tinggal kurang dari 5 tahun di London, dan settled status itu kalau tinggal setelah 5 tahun di London. Jadi itu nanti walaupun Brexit, kita akan tetap punya hak yang sama seperti sebelum Brexit. Kebetulan, alhamdulillah saya sama suami sudah punya pre-settled status. Jadi khawatirnya agak berkurang. Saya pikir kalau buat untuk WNI, untuk beberapa hal itu tidak akan berubah sama sekali, dan malah untuk beberapa hal mungkin jadi opportunity, karena yaitu sekarang kompetisi itu lebih berkurang karena di sini banyak banget sebenarnya orang EU yang bekerja di UK, terutama di London. Tapi setelah ini nggak ada, mungkin kita akan lihat dalam waktu 2-3 tahun, nggak tahu ya, mungkin 3-5 tahun ke depan, mungkin lebih lihat lagi banyak mungkin dari India, Malaysia, karena kan mereka negara Commonwealth, mungkin lebih banyak untuk daripada warga EU di sini yang terlihat sih. Ke Australia dan New Zealand. Kayak gitu.